Tu nobis victores, Saudara-saudaraku, marilah kita mengawali rekoleksi ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu, kami boleh menikmati hari suci ini di dalam iman, harapan, dan kasih-Mu. Suasana seperti apapun tiada akan pernah mengecilkan iman kami padamu. Seperti apapun suasananya, kami tidak akan pernah berhenti memuji dan memuliakan Dikau. Turunkanlah Roh Kudus ke dalam pikiran hati kami, sehingga di dalam rekoleksi ini kami sungguh dapat dikuatkan oleh rahmat Roh Kudus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bertemu kembali di dalam rekoleksi Triduum bersama para imam di paroki Santa Helena Curug ini. Pastor Lukas mengawali dengan permenungan tentang kasih Allah. Lalu permenungan itu didasarkan atas peristiwa Kamis Putih. Peristiwa di mana Yesus membasuh kaki para muridnya. Lalu Pastor Balok berbicara berdasarkan kisah Jumat Agung, di mana Yesus mengawali perjalanan salibnya dari istana Pontius Pilatus sampai kepada Bukit Tengkorak Golgota. Penderitaan, sebuah peristiwa kehidupan yang tidak akan pernah tidak terjadi pada setiap orang. Pasti setiap orang mengalami penderitaan. Dan bagaimana kemarin penderitaan itu dimaknai bersama penderitaan Yesus. Hari ini saya mengajak Anda untuk merenungkan dalam rangka Vigili Paskah, penantian. Seperti para wanita yang menantikan hari Minggu pagi, tak sabar. Maka kita pun tidak sabar menantikan kebangkitan Yesus. Maka tema rekoleksi pada pagi hari ini adalah berani tetap berharap. Saudaraku, karena ini rekoleksi, saya biarkan duduk ya, biar tenang. Anda boleh mempersiapkan kitab suci yang Anda miliki di rumah. Boleh kitab suci elektronik, boleh kitab suci bukunya seperti saya. Mari kita buka Injil Yohanes bab 20. Di perikop pertama memang ayat 1 sampai dengan 10, tetapi saya akan melanjutkan dengan perikop berikutnya. Jadi kita akan membahas bab 20, Yohanes bab 20 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Memang nanti akan diperlihatkan teks-teksnya. Bapak bisa melihat, Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca. Kalau ada, oh ada rupanya, muncul sekarang. Baik, saya akan menjelaskan bukan per ayat, tetapi per bagian yang saya ingin kita renungkan dalam rekoleksi ini. Pertama, disebutkan di dalam ayat 1. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena. Menarik bahwa begitu banyak sosok Maria muncul dalam kitab suci. Mungkin nama Maria itu kayak bahasa Sunda ya, mungkin saya tidak tahu, kayak bahasa Sundanya Nyai gitu ya. Banyak banget orang yang memakai nama itu, Neng.
Jadi karena banyaknya menyebabkan orang rancu. Ini Maria saudaranya Marta atau bukan? Karena di dalam kitab suci disebut ada Maria yang lain. Lalu siapa Maria Magdalena? Mari kita lihat di dalam kitab suci. Di dalam Injil Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3 dijelaskan Maria Magdalena itu siapa. Anda bisa lihat Lukas bab 8 ayat 1 sampai 3. Saya cepat bukanya karena saya sudah mempersiapkan. Di sini dikatakan bahwa tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 murid bersama-sama dengan dia. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Jadi dikatakan di sini Maria Magdalena identitasnya adalah seorang wanita yang telah dibebaskan oleh Yesus dari 7 roh jahat. Dan di sini bahkan dijelaskan Yohana istri Kusa, Susana dan banyak perempuan lain melayani rombongan itu. Rombongan siapa? Rombongan Yesus dengan kekayaan mereka. Jadi penginjil Lukas memperlihatkan rupanya Maria Magdalena ini pengikut setia Yesus dari belakang, dari jarak jauh. Mereka melayani Yesus dengan harta mereka. Kalau para murid melayani Yesus kan dengan kehadiran, lalu dengan juga namanya berkarya bersama Yesus. Tapi para wanita ini melayani Yesus dengan cara lain. Jadi mari kita lihat di sini bahwa di dalam hidup manusia kita itu mendapatkan karunia. Karunia untuk melayani. Jangan lupa itu. Jadi tujuan hidup manusia di dunia ini bukan mencari apa yang saya mau, mencari apa yang mengenakkan saya. Bukan. Tujuan hidup manusia ini adalah melayani Allah. Apalagi kalau pengalamannya seperti Maria Magdalena ini sudah dipulihkan, sudah disembuhkan. Maka memang menyedihkan ya kalau ada orang yang minta karunia penyembuhan. Tuhan semoga saya disembuhkan. Pertanyaannya, apa lalu yang Anda lakukan setelah Anda sembuh? Apa yang Anda lakukan setelah Anda diberkati? Nah, ini yang lebih penting. Bukan perkaranya sembuh atau tidak, diberkati atau tidak, mendapat rezeki atau tidak. Bukan itu. Masalahnya adalah seperti Maria Magdalena. Kita mempunyai karunia pelayanan dengan berbagai cara. Ada yang berdoa, seperti Komsos di sini pun sama, melayani dengan mewartakan. Dan di Komsos ini ada seorang wanita yang selalu menyediakan makanan, minuman, perlu itu. Sehingga anggota-anggota Komsos semangat. Nah itu. Jadi pelayanan itu dilakukan dengan cara masing-masing. Jangan lupa. Kita teruskan. Ayat 2. Maria Magdalena setelah melihat bahwa kubur itu kosong, ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Dan dia berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Saudaraku, lihat Maria Magdalena memberikan kabar yang mengejutkan. Jadi kabarnya adalah kabar yang ia simpulkan sendiri. Dia hanya menyimpulkan dari sebuah fakta bahwa Yesus tidak ada di dalam kubur. Maka apa? Pasti dicuri orang.
Mungkin kita harus mengerti latar belakang bahwa memang pencurian jenazah itu semacam sudah menjadi hal yang lumrah pada zaman itu. Bahkan kecenderungan bahwa Yesus ini kemungkinan dicuri jenazahnya itu juga ditulis di dalam Injil Matius bab 27 ayat 64. Coba kita buka. Matius 27 ayat 64. Ini rupanya pola pikir bahwa jenazah Yesus itu hilang bukan karena bangkit tapi karena dicuri, sudah ada tendensinya. Di sini dikatakan, karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Karena sudah dikatakan Yesus menubuatkan bahwa 3 hari lamanya dia akan dikubur, 3 hari. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesapan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi di sini para imam dan orang Farisi meminta kepada Pilatus supaya kubur Yesus dijaga, takut dicuri oleh para murid. Jadi kalau Maria Magdalena melihat kenyataan bahwa kubur kosong, langsung berkesimpulan jenazah Yesus dicuri, ini semacam pola pikir Maria Magdalena terrancu, terkontaminasi dengan pola pikir orang-orang pada zaman itu, pada saat itu. Maka apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, mereka berlari. Dan rupanya Yohanes lebih dahulu. Yohanes lebih muda daripada Petrus. Jadi Petrus belakangan. Hanya yang perlu kita perhatikan bahwa walaupun Yohanes sudah sampai, ia hanya melihat, dia tidak mau masuk. Mari kita lihat bahwa penginjil di sini memperlihatkan privilege Santo Petrus. Privilege Petrus sebagai murid yang pertama di situ dikatakan. Maka dibiarkan masuk terlebih dahulu. Saudaraku, mari kita coba membawa ayat-ayat ini ke dalam permenungan. Lihat saja bagaimana kalau info kita dapatkan, lalu kita tidak saring, kita tidak resapkan, kita tidak merenungkan, maka kita akan mudah terpengaruh dengan info-info itu dan berita-berita itu. Dan berita-berita itu kalau kita tidak saring baik-baik akan mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran itu akan membuat hati pun terpengaruh. Dan kalau pikiran sudah tidak beres, hati makin down, tubuh makin rapuh. Itu koneksinya, itu hubungannya. Jangan berpikir bahwa apa yang kita pikirkan gak mungkin berpengaruh pada hati dan tubuh kita. Tidak, terpengaruh sekali. Maka mari kita mencoba untuk lebih bijaksana, memilah mana yang harus didengar dan mana yang tidak perlu didengarkan. Mana yang perlu kita hayati dan mana yang tidak perlu kita ambil pusing. Tidak semua berita itu kita harus tahu. Tidak. Kita lanjutkan ya saudaraku. Semoga Anda belum lelah. Ayat berikutnya. Maka datanglah Simon Petrus menyusul dia masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Bapak Ibu, Petrus datang, tidak menyapa Yohanes, tidak menyapa Maria, dia langsung masuk dalam. Ingin melihat apakah benar apa yang diceritakan oleh Maria Magdalena bahwa jenazah Yesus tidak ada. Namun rupanya apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena bahwa jenazah Yesus dicuri tidak tepat. Kenapa? Karena penginjil mengatakan tadi bahwa kain peluh yang biasanya dipakai untuk menutupi wajah
itu sudah tidak terletak di situ lagi, terletak di samping, bahkan terletaknya sudah tergulung. Apa maksudnya penginjil memberitakan seperti itu? Mau memperlihatkan kalau orang mencuri kan pasti semua terburu-buru ya, tergesa-gesa. Nggak ada pencuri itu rapi, ditata kembali gitu. Ingat zaman dulu, jangan kita bandingkan dengan zaman sekarang. Sekarang kan pencurinya lebih pintar, lebih mutakhir dan seterusnya gitu, punya alat-alat canggih. Namun dulu enggak. Maka untuk memperlihatkan bahwa jenazah Yesus melawan pola pikir orang bahwa jenazah Yesus ini dicuri, di situ dikatakan bahwa kain peluh itu sudah tergulung, rapi. Tidak ada ketergesaan di situ, tidak ada kerusakan di situ, tidak ada keterpaksaan. Jadi apa yang dijadikan sebagai berita yang simpang siur ini, di sini diperjelas bahwa Yesus jenazahnya tidak dicuri orang. Maka saudaraku yang terkasih, kita mencoba untuk memahami bahwa kebangkitan adalah sebuah kenyataan dalam hidup Yesus yang terjadi demi menguatkan iman kita, demi meneguhkan kepercayaan kita, demi membuat kita semakin sadar dan yakin bahwa Yesus tidak dikuasai oleh sengat maut. Kita lanjutkan. Ayat 8 dikatakan, setelah Petrus tadi masuk dan melihat bahwa kain peluh itu tergulung, maka masuklah juga murid lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Ia melihat dan percaya. Jadi ia melihat itu bukan Petrus ya di sini. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi kalau kita lihat perlahan-lahan, rupanya ada 3 reaksi dari peristiwa yang sama, kubur kosong. Reaksi pertama adalah Maria Magdalena. Reaksi yang penuh kepanikan, kesedihan, ketakutan, kecemasan, dan reaksi itu menyimpulkan bahwa jenazah Yesus hilang, dicuri. Ini reaksi dari seorang sosok Maria Magdalena yang takut, yang dipengaruhi oleh kata-kata orang. Reaksi kedua dari Petrus memang tidak ditulis di dalam kitab suci. Dikatakan hanya jelas, pulanglah kedua murid itu ke rumah. Jadi reaksi Petrus itu diam saja, flat, tidak menggubris apapun. Mungkin bingung, gitu ya. Lalu reaksi yang ketiga, menarik, reaksi dari Yohanes. Setelah melihat kubur kosong, dikatakan di sana ia langsung percaya. Nih, lihat, melihat kubur kosong, Petrus langsung percaya. Beriman. Jadi Yohanes ini langsung ingat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia bisa mengkoneksikan apa yang diajarkan oleh Yesus dengan kisah yang akhirnya sudah dinubuatkan oleh Yesus sebelumnya. Bapak Ibu, rupanya setiap peristiwa, kejadian dilihat oleh orang memang tidak pernah menghasilkan reaksi yang sama. Yang satu, mungkin kejadian itu hanya terjadi, begitu saja berlalu. Oh ya sudah, tadi ada tabrakan, selesai. Oh tadi ada orang mati, selesai. Tapi ada orang yang mengatakan, ada orang yang tertabrak ya, kasihan. Dia padahal tidak salah apa-apa. Dia berdiri, berada di tempat yang benar. Tiba-tiba orang ini nyelonong, taunya orang ini kena sedang mabok atau apapun. Lihat, peristiwa ini menjadikan sebuah keprihatinan. Jadi tidak hanya peristiwa begitu saja, tetapi mengambil makna dari setiap kejadian.
Ini yang penting. Maka sama, kalau kita melihat kejadian, pertanyaannya bagaimana reaksi kita? Contoh, saya ingat bahwa beberapa minggu ini umat sudah diharapkan tidak ke gereja, tidak mengadakan pertemuan. Memang seperti kemarin hari Jumat ya, setelah saya dengan 2 imam mengadakan ibadat Jumat Agung. Sore-sore saya jalan, setengah jam pukul 5. Sedih sekali. Biasanya umat memenuhi gereja. Biasanya umat begitu banyak berdesak-desakan untuk menghormati salib Yesus. Saat itu tidak ada. Sepertinya kami pun kehilangan umat. Tapi di satu sisi, saya melihat beberapa umat memberikan potret, bahkan video. Mereka kumpul di depan televisi, menyalakan lilin, buat altar kecil, kumpul bapak, ibu, anak. Wow, great, that's good. Mereka bisa berdoa. Saya langsung berpikir, Tuhan, mungkin saat ini umat harus berpikir bahwa kita harus memperbaiki gereja-gereja kecil kita. Kita harus memperbaiki rumah-rumah kita. Kita harus memperbaiki relasi kita. Kita harus mempererat keluarga kita. Mungkin ini saatnya yang baik. Bahwa kita diberi kesempatan oleh peristiwa ini untuk apa? Untuk kembali ke rumah. Menikmati berdoa bersama keluarga. Nyaman atau tidak. Bahkan saya ingat seorang bapak sharing, Romo, anak saya itu kalau udah nonton nggak bisa tergantikan. Udah dikuasai televisi. Tapi selama ini Romo, pada saat tahu jamnya mau misa, nak kita mau misa ya, dia langsung diam. Ya Pak, dia diam, dia tidak protes, dia duduk ikut misa. Great saudara-saudara, indah. Berkat yang tidak akan terjadi mungkin kalau situasi tidak seperti ini. Dan hal yang lain saya lihat juga begitu banyak tayangan para imam yang haus untuk berbagi pengajaran dan meneguhkan umat. Banyak Anda pilih di YouTube dimanapun. Dan beberapa umat pun berkata, aduh Romo, kami sudah ikut misa dengan uskup bahkan yang ada di Papua. Uskup yang ada di Keuskupan Kalimantan, Medan, padahal tinggal di Jakarta. Jadi kita rupanya bisa beyond, menikmati pengajaran tidak hanya dengan imam, maaf ya, bukan melecehkan, tetapi juga mungkin dalam tanda petik kan namanya manusia juga kan mengalami kebosanan gitu ya. Tidak hanya dengan imam-imam yang itu, tapi juga bisa menemukan imam-imam lain. Bahkan mungkin berkata, wah, enak di paroki kita rupanya. Apapunlah pokoknya. Tapi apa yang saya mau katakan, rupanya makin hari makin banyak permenungan yang disebarkan. Yang mau menguatkan iman umat kita. Itu makna dari peristiwa lockdown. Bukan menakutkan, bukan menyakitkan. Tetapi menjadi peristiwa berkat. Peristiwa yang sama. Dilihat seperti apa. Jangan hanya melihat one side in a coin. There's always two sides in a coin. Dalam bahasa Indonesianya selalu ada dua sisi dalam mata uang. Nggak pernah ada satu sisi saja. Ada tulisan angkanya, nominalnya, ada gambar siapa di situnya. Itu kita harus belajar melihat makna yang dalam dari setiap peristiwa. Kita lanjutkan saudara-saudara. Nah, ini sekarang menarik ke perikop berikutnya, kan 1:10 dibagikan di situ dikatakan Yohanes mana tadi? Nah ini Yohanes 20 1:10. Nah, sekarang perikop berikutnya 11 dan 18. Ayat 11 ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih
Yang seorang duduk di sebelah kepala, dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Maaf, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Mari kita masuk ke dalam situasi Maria. Para murid sudah pergi meninggalkan, tapi Maria tetap dikubur. Dan dikatakan oleh Yohanes Penginjil bahwa apa? Ia menangis. Rupanya kesedihan begitu sangat mendalam di hati Maria. Maria punya keinginan saat itu juga ia bertemu dengan jenazah Yesus. Ia bertemu dengan jenazah Yesus supaya bisa merawat jenazah itu. Karena kemarin waktu meninggal tidak sempat untuk merawat jenazah. Maka tidak aneh pada saat ada orang bertanya, "Ibu," dikatakan di situ, "mengapa engkau menangis?" Langsung Maria berkata, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka apa yang saya mau katakan, saudaraku, kalau orang bersedih, nah ini pikirannya berduka, maka tidak pernah akan ada sesuatu yang bisa membuka pintu harapan kalau ia tidak mau mengambil jarak dari penderitaan itu. Jadi kalau orang terhisap oleh penderitaan, orang itu mau diomongin seperti apapun, mau dikatakan jangan bersedih ya, jangan menangis ya, tetap orang itu akan masuk ke dalam pikirannya. Tetap akan masuk ke dalam pola pikirnya bahwa saya sedih, titik, saya jengkel, titik, saya menderita, titik, itu. Itu saja. Maka kita harus belajar mengambil jarak di dalam setiap peristiwa kehidupan. Tidak terlalu terserap oleh peristiwa seperti apapun. Baik itu peristiwa sedih atau peristiwa gembira. Saya ingat sekali ada sebuah cerita ya. Di dalam toko pewayangan itu kan ada Semar, Petruk, Gareng, Bagong. Lalu mereka kan para jenaka kalau di dalam pewayangan itu. Mereka berempat dengan Semar. Semar adalah sosok yang bijaksana, naik gunung. Pada saat naik gunung, itu semua Petruk, Bagong, dan temannya, pokoknya kecuali Semar, sedih. 3 punakawan ini pada sedih, aduh naik, aduh berat, aduh nanjak, aduh capek, gitu. Tetapi Semar suka cita. Tapi pada saat turun gunung, 3 punakawan ini pada senang sekali. Akhirnya turunan, akhirnya bisa lari, akhirnya nggak capek, gampang turunan. Tapi Semar tenang-tenang saja. Lalu setelah beberapa bukit dilalui, Petruk akhirnya tanya kepada Semar, "Ki Semar, kenapa sih waktu kamu naik, kamu nggak bersedih, kau diam saja, kau tidak bersungut-sungut, dan waktu kita turun dari gunung, kau tidak suka cita, tidak sesenang kami, kenapa?" Lalu Semar berkata, "Nak, ingat, waktu kita naik, jangan terlalu berpikir bahwa kita bersedih. Nanti juga di depan ada turunan. Dan waktu kita turun, menuruni lereng bukit, jangan terlalu bergembira. Jangan-jangan sebentar lagi ada tanjakan." That's life. Itu kehidupan. Jangan terlalu terserap kepada peristiwa. Kita harus berani mengambil jarak dari setiap peristiwa kehidupan. Supaya apa? Supaya ada paradigma yang lain. Supaya ada pola pikir yang lain yang membuat kita membuka pintu harapan. Jadi tidak lock, tidak terkunci semua pintu. Gitu ya. Di situ pentingnya. Kita lanjutkan, saudaraku. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang. Siapa? Maria Magdalena menoleh ke belakang. Dan melihat Yesus berdiri di situ.
Tetapi ia tidak tahu bahwa itu Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka bahwa orang itu adalah penunggu taman. Lalu ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Lihat, sekali lagi ditekankan di sini. Walaupun Maria melihat Yesus, tapi ia tidak sungguh-sungguh menatap Yesus. Kenapa? Yaitu tadi, seluruh pikirannya, seluruh hatinya terbelenggu, terpenjara pada kesedihan. Dia ingin sekali bertemu dengan jenazah Yesus. Tapi ia tidak dapatkan. Maka tadi apa yang saya katakan, pikiran dan hati itu membuat indera mata ini jadi tidak sungguh-sungguh melihat. Jadi walaupun dia melihat Yesus, ia tidak sadar bahwa itu adalah Yesus. Jadi sama, saudaraku. Kadang-kadang kita pun minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan selamatkanlah. Tuhan bantulah. Tuhan tolonglah. Tuhan itu memberi pertolongan mungkin lewat hal kecil. Tapi kita tidak berpikir bahwa itu pertolongan dari Tuhan. Kita berpikirnya bahwa Tuhan itu kalau menolong harus seperti ini. Jangan kayak gitu dong. Harus seperti ini. Contoh. Dan saya sebagai imam juga suka berkata, "Tuhan tolonglah supaya saya jangan tergoda oleh wanita." Namanya juga pria, saya kan pria, tertarik pada wanita. Lalu ada ibu-ibu yang mengatakan, "Romo, tolong ya, kalau Romo itu jangan terlalu GR kalau ada wanita yang senang dengan Romo, tersenyum, ngirim makanan. Ingat loh, dia itu bukan tertarik pada Romo, tertarik pada jubahnya." Nah, saya suka kilaf, lalu berpikir, si ibu ini nyebelin nih. Dan nyindir, dia nyinyir. Dia nggak suka karena nggak saya lihatin, nggak saya perhatikan. Dan lihat, saya minta pertolongan dari Tuhan supaya saya dijauhkan dari godaan, tapi Tuhan mengantar ibu ini sebagai penolong yang ajaib. Tidak seperti yang saya inginkan, tidak seperti yang saya harapkan. Lalu saya mengatakan, si ibu ini cuma iri karena saya tidak memperhatikan. Lihat. Jadi kita meminta Tuhan menolong, tetapi pertolongan Allah ingin seperti yang saya harapkan. Jadi pertolongan Tuhan bisa seperti apapun, tidak seperti yang kita bayangkan. Di situ pentingnya tadi saya katakan, mengambil jarak. Supaya kita makin tahu, oh iya ya, ibu itu mau mengingatkan saya, oh that's good. Saya harus mengatakan, terima kasih Bu, baik Bu. Nanti lagi kalau ada ibu-ibu yang mengirim kepada saya akan berkata, udah jangan ngirim-ngirim terus. Nanti kita gemuk, gitulah. Jadi saudara yang terkasih, mari kita belajar untuk meminta pertolongan pada Tuhan. Dan biarlah Tuhan itu memberikan cara yang sesuai dengan cara Dia, bukan caraku. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau megang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudaraku, lihat, sapaan Yesus pertama adalah, Ibu, mengapa engkau menangis? Sekarang Maria, Yesus menyebut namanya. Yesus menyentuh pribadinya. Yesus memperlihatkan, hei nyonya,
kita tuh punya hubungan relasi yang dekat. Maka Yesus memanggil Maria. Maka pada saat dipanggil Maria, Maria teriak, Rabuni. Memang di sini hanya diterjemahkan sebagai guru, tetapi yang lebih tepat, Rabuni itu artinya guruku, guruku. Menarik bahwa Maria mau mengatakan, you are mine, engkau milikku. Jadi di sini ada dua orang yang punya hubungan yang hangat, yang punya hubungan yang dekat, yang erat satu sama lain. Di relasi itu dicirikan dengan sebuah kehangatan, dengan sebuah kasih, dengan sebuah kerinduan. Maria begitu rindu ingin bertemu jenazah Yesus, dan Yesus menyapanya. Maka pada saat Maria ingin menyentuh, dalam tanda petik jenazah, Yesus berkata, jangan sentuh aku. Jadi walaupun Yesus memperlihatkan sosok yang sama sosoknya, tetapi ragawinya sudah berbeda dengan sewaktu ia masih hidup. Jadi lihat di sini cinta yang begitu mendalam. Itu harus ditunjukkan dengan relasi yang sungguh-sungguh. Maka tidak aneh mengapa Maria Magdalena sampai seperti itu. Kan tadi dikatakan dalam penginjil bahwa sejak pewartaan Yesus, Maria setia mengikuti Yesus. Jadi relasi itu perlu dipertanyakan. Kalau saya itu punya Allah, kita punya Tuhan, tetapi kita tidak punya waktu untuk berelasi, tidak punya waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, kita tidak punya waktu untuk akrab, kita tidak punya kerinduan. Pertanyaannya, apakah relasi kita sungguh-sungguh dekat dengan Allah? Jangan-jangan kita hanya mengakui Allah, di bibir saja, tetapi tidak ada kehangatan, tidak ada getaran jiwa. Gitu. Seperti seorang pacaran, kalau ketemu pacarnya langsung berat gitu ya. Ada sesuatu magnet yang kuat, ingin lu cepet datang deh. Gua ingin ketemu kamu, gua rindu kamu. Ini kerinduan. Ini kerinduan yang ada di antara Maria dan Yesus. Dan ini pun kerinduan yang harus ada di antara kita bersama Bapa. Terakhir, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria, saya yakin, tidak ditulis, saya yakin dia pergi jalan nyantai, enggak nyantai. Dia cepat lari. Kan tadi ada di kuburan ditinggalkan oleh Petrus dan Yohanes, dia lari, terbirit-birit. Bukan terbirit-birit karena takut, tapi terbirit-birit karena ingin ngomong. Karena, perempuan itu kan kalau mau ngomong tuh gak tahan. Mungkin di jalan juga sudah ngomong gitu ya. Weh, Yesus ada, Yesus bangkit bener loh. Yesus gak dicuri loh. Mungkin itu. Jadi dia terbirit-birit dan akhirnya dia langsung ngomong, aku telah melihat Tuhan. Lihat, berita yang pertama adalah Yesus dicuri, jenazahnya sekarang terbang. Kenapa? Karena peristiwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Peristiwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit hanya terjadi karena Maria sungguh mengasihi Yesus. Maka saudaraku yang terkasih, manusia, Maria, tidak lagi dikuasai oleh cara pandang yang salah bahwa jenazah Yesus dicuri orang. Tidak dikuasai lagi oleh kecemasan, ketakutan. Karena apa? Bertemu dengan kebangkitan Yesus. Maka Paskah adalah realitas dalam hidup kita untuk mengembalikan pintu harapan. Dan pintu harapan ini terbuka karena kita punya kepercayaan kepada Allah. Dan kepercayaan itu dibangun dengan relasi yang terus-menerus, yang tiada henti,
dengan Bapa kita. Orang makin dekat relasinya, orang makin hangat dan makin sering merindukan, maka kepercayaan pun makin tambah besar. Dan kalau kita cuma percaya kepada orang saja bisa dipercaya, apalagi kepada Allah Bapa. Itu membuka pintu harapan kepada sesuatu hidup, suasana hidup yang akan lebih baik lagi. Saudaraku, ingat pesan saya. Di saat ini tolonglah kita jangan terlalu banyak mendengarkan bad news. Kita memang cukup banyak waktu untuk melihat handphone, tapi jangan pernah lupa terlalu banyak bad news. We must come to the good news. Kabar baik, kabar sukacita. Kembali kepada sabda-sabda yang dikatakan oleh Tuhan. Sabda ini menguatkan perjalanan kita. Maka jangan pernah lupa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 1 ayat 6. Aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Allah tidak pernah lepas tangan dengan situasi kita. Bahkan penginjil Matius bab 14 ayat 27 mengatakan, di saat para murid ketakutan ditimpa badai, Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku, mari kita hadapi situasi hidup kita dengan semangat Paskah. Kita tetap berani berharap karena kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Anda dan saya, anak-anak yang dicintai Tuhan. Amin.